Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan seputar aftermarket khususnya di wiring harness ya teman-teman. Namun sebelum pada pembahasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, luangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe sekarang juga ya. Dan bagi teman-teman yang baru melihat channel saya, silakan luangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan like-nya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi untuk teman-teman. Oke, mari ke pembahasannya. Oke, ini adalah skema soket kiprok Tiger ya, warna original. Ya, warnanya di sini udah tertera ya. Ini soket pandangan belakang nih, rekan-rekan ya. Soket pandangan belakang. Ya. Nah, ini warnanya itu merah, hitam, hijau, ya, kuning. Ya, ini menurut skema warna original motor, ya. Nah, untuk warna merah sendiri ya, itu adalah output ya dari kiprok ya atau regulator. Jadi nanti menuju ke positif ya, ke aki atau input ke aki. Ya. Terus untuk warna hitam nih, ini setrum juga atau positif, cuma ini dari output kunci kontak. Ya. Ini untuk yang warna hijau, ya ini negatif atau masa ini nanti dapatnya ke body atau negatif kiprok. Ya. Ini warna kuning dua-duanya ya. Ini adalah dua bagian bawah adalah input dari spool. Ya, ini input dari spool, dibolak-balik pun nggak masalah. Ya. Oh ini salah pasang nggak? Kuning, ini sama dibolak-balik. Ya. Nah untuk rekan-rekan nih, kalau menurut saya nih jangan terlalu mengacu ke warna ori. Ya. Ini untuk mengantisipasi aja apabila soket kiproknya bukan ori ya. Misalnya kalau beli yang KW biasanya tidak sesuai dengan ori. Misalnya bisa aja nih merah, hitam, terus hijau, yellow, di sini blue ya. Bisa aja merah semua gitu. Ya. Jadi yang penting misalnya sini kuning semua gitu ya. Jadi mungkin skema ini bisa jadi buat patokan ya atau pedoman untuk rekan-rekan biar tidak terlalu mengacu kepada warna kabel. Ya. Misalnya warna merah semua nggak masalah ya. Yang penting udah tahu prinsip-prinsipnya nih, patokannya nih. 1 sebagai apa, 2 sebagai apa nih, 3 sebagai apa, fungsinya ya. 5 fungsinya gimana, nomor 4 gimana ya. Jadi hanya patokan ya buat rekan-rekan dan ya mungkin bisa dihafalkan lah ya. Jadi nggak tergantung dari warna ori yang ada gitu rekan-rekan. Ya, bisa dipahami rekan-rekan ya. Nah, untuk kali ini saya tidak membahas masalah skema ini ya. Ini adalah patokan ya atau pedoman untuk rekan-rekan semua. Nah, yang saya bahas sekarang ini adalah cara membuat soketnya nih, cara membuat jumpernya ya, cara membuat kiprok Tiger. Ya, ini cara membuatnya. Jumpernya ya. Untuk soket kiprok Tiger gimana sih cara membuatnya seperti itu. Oke ya rekan-rekan. Bisa dipahami ya rekan-rekan. Oke. Nah, ini teman-teman warna tidak original ya. Seperti ini ya. Ini kan soket dari skema tadi, ini kan pandangan belakang ya. Seperti ini. Jadi kalau yang skema tadi kan ori dari motor ya. Nah ini warna-warnanya coba perhatikan. Ini kan ada yellow atau kuning, ini sama blue. Ya. Ini warna tidak original lah. Misalnya kalian atau rekan-rekan beli
warnanya tidak sama dengan skema yang tadi ya. Nah ini ada kuning, ini blue ya, contoh seperti ini. Nah ini misalnya ini warna merah oke, black oke, green oke, terus kuning oke. Nah ini kebetulan blue ya yang tidak oke. Kalau menurut skema originalnya kan ini warna kuning ya rekan-rekan. Nah ini makanya rekan-rekan jangan berpatokan kabel ya dari warna ori, tapi rekan-rekan berpatokan pada output skemanya ya. Kalau rekan-rekan udah paham, udah hafal lah ibaratnya, ini pasti rekan-rekan sudah mengerti ya. Oh ini berarti sama nih sama ini walaupun dibolak-balik ya. Cuman karena tidak ori jadi warnanya pun tidak sama, tapi prinsipnya sama. Gitu ya rekan-rekan ya. Ini sekedar contoh aja. Bisa jadi mungkin yang ini bukan red kalau kalian beli bukan ori, atau merah. Bisa jadi ini bukan black atau hitam ketika kalian atau rekan-rekan belinya KW atau tidak ori ya. Bisa jadi warnanya sama nih, merah, ini merah, ini merah, ini merah, ini merah ya. Tapi rekan-rekan sudah tahu prinsip skemanya yang awal tadi ya. Seperti itu. Kayak ini misalnya input ke aki, ini output kunci kontak, ini misalnya negatif atau body ya, ini output ke spool ya, ini juga output spool sama ya. Jadi intinya rekan-rekan sudah mengerti ya, walaupun warna-warna ini anggaplah berbeda jauh ya. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan. Oke. Nah ini fokus ya cara membuat soket kiprok Tiger ya. Jadi saya tidak membahas masalah skema yang tadi ya, itu bisa rekan-rekan pahami saja. Nah ini saya fokus ke cara membuat soket Tiger kiprok ya. Jadi sebelum membuat ini tolong rekan-rekan ya untuk disiapkan ya, satu untuk disiapkan drawing ya atau sampelnya. Jadi rekan-rekan tuh harus punya sampel ya, artinya buat acuan prosesnya. Oh panjangnya segini, oh soketnya ini ya, disamakan dengan sampelnya ya. Kedua ini siapkan material ya, material yang memang benar-benar kebutuhan untuk soket kiprok Tiger ya. Nah dari sampel ini pun bisa lah dibuka ya, bener nggak sih untuk terminalnya seperti itu ya. Terus tiga untuk disiapkan mesin atau alat yang lain. Maksudnya kalau nggak menggunakan mesin otomatis ya rekan-rekan menggunakan alat yang memang hubungannya sama dengan mesin ini. Misalnya dia untuk menjepit ya, apa alat-alat yang rekan-rekan gunakan untuk menjepit ya. Kalau menggunakan mesin ya mungkin sudah ada semua ya, tinggal setting ya, di mesinnya ya. Misalnya menggunakan mesin casting, tinggal setting doang, terus setting wire-nya, warna apa yang dibutuhkan, dia tinggal jalan. Kalau menggunakan mesin casting ya, ini siapkan. Terus untuk built-in quality atau BIQ ya, jadi rekan-rekan pun sudah ada rasa peduli terhadap quality saat membuat barang, walaupun alat yang digunakan ya itu bukan mesin otomatis ya, itu alat dengan menggunakan alat-alat yang seadanya lah misalnya, tapi untuk menambahkan kualitas dalam diri itu udah harus ada ya. Terus siapkan juga ya packaging ya, packaging misalnya entah plastik atau kardus ya. Saat
rekan-rekan udah semua disortir secara kualitas bagus ya, kan mesti pakai. Yang keenam ya, ini siap dijual ya. Dijual dalam arti ya udah siap mendapatkan cuan ya ke customer yang memang minta ke rekan-rekan ya. Oke, ini untuk preparation atau persiapan kita membuat soket kiprok Tiger ya. Nah, ini adalah drawing soket kiprok Tiger ya. Nah, ini soketnya dia pandangan depan ya. Tadi untuk skema itu pandangan belakang ya. Nah, ini untuk drawing soket kiproknya, ini pandangan depan untuk soketnya ya. Seperti ini ya. Ini pandangan depan ya, karena kan ini pandangan belakang ya. Nah, di drawing ini ya, kalau kita memang ada sampelnya ya, itu kita bisa gambar, kita bisa tarik di sini dia berapa sebenarnya panjangnya. Mungkin ada juga sampel yang lebih panjang nih, kayak 120 misalnya atau 130. Nah, rekan-rekan buat acuan drawing ini lewat sampel nih. Nah, rekan-rekan udah gambar misalnya, tarik nih dari pinggir soketnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, kalau gambarnya kan seperti ini nih. Jadi rekan-rekan ini tarik untuk hitungan ya, hitungan kabelnya dari ini ya. Misalnya ini sampel nih ya, kita tarik dari sini, ini berapa, langsung dituangkan ke sini ya. Nah, untuk soket tetap seperti ini ya. Dalam gambar atau dalam drawing soket seperti ini ya. Kalau soket seperti ini ya, itu untuk lubang-lubang yang dibutuhkan tidak tahu. Tapi kalau seperti ini, nah ini pin berapa pin? Nah, ini 6 pin nih. 1 2 3 4 5 6. Tapi kalau begini nggak akan tahu. Nah, di dalam pin ini warnanya apa sih? Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Nah, ini dituangkan dalam drawing. Ya. Tapi untuk hitungannya ya, rekan-rekan dari sini. Ya, dari belakang nih. Mari. Ya. Setelah ini dapat ya, baru nanti kalian tambahkan nih. Mau tambahkan 15 kah? Mau tambahkan 10 kah? Ya. Itu terserah rekan-rekan. Misalnya sampelnya nih dia butuhnya 130 ya, tinggal ditambahkan di sini ya 20. Ya, awalnya kan 110, tinggal tambah 20. Seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya kalau drawing memang harus seperti ini. 4 lubang misalnya nih. Seperti ini. Ya, 4. Itu 2 3 4. Harus kelihatan. Ya, tapi pandangannya depan ya rekan-rekan. Oke. Ini untuk drawing ya. Tinggal tarik seperti ini. Nah, ini kenapa sih saya buat tidak ada pengupasan segala macam ya. Ini cut off ya. Jadi untuk jumper ya, jumper di aftermarket nih dia cut off ya, potong, hanya potong doang ya. Nanti tinggal dikupas seberapa banyak itu terserah di unitnya, mau 5 kah 7 kah, seperti itu ya. Nah, ini untuk drawingnya ya, seperti ini. Nah, ini menggunakan soket apa di sini? S ini soket itu RB06 BSL ya. Bentuknya seperti apa? Seperti ini seperti ini ya. RB06 BSL seperti ini ya, jangan salah ya rekan-rekan. Nanti kalau beli bentuknya harus seperti ini ya. Terus untuk terminalnya 225012 ya. 225012 ya. Untuk
terminalnya di 225012 seperti ini ya teman-teman. Ini untuk pandangan sampingnya seperti ini ya. Nah ini dia ada lock ya, dia ada locknya di sini ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi bentuk terminal di soket kiproknya seperti ini. Kalau nggak ada locknya ya jangan dibeli kak rekan-rekan ya. Ini nggak bisa, nanti dia nggak ngelock soketnya, dia akan mundur, bahaya ya. Dia bisa masuk tetap tapi bahaya nih, karena dia nggak ngelock ke soketnya ya. Jadi rumah soket untuk 2512 itu ada di RB06 BSL ya. 4 lubang pun sama terminal ini ya, 1 lubang pun sama terminal seperti ini ya. Jadi kadang-kadang jangan salah beli ya. Nah seperti ini ya, ini ada locknya ya, pandangan samping pun dia kelihatan locknya seperti ini ya, itu di atas ya. Oke, ini namanya terminal 225012 strip 0 ya, strip 0 ini kuning ya rekan-rekan. Ini untuk pembahasan di drawing soket kiprok. Nah ini kembali kita ke fokus cutting ya. Tadi kan udah drawingnya based on sampel ya. Nah sekarang kita udah mulai fokus untuk ke proses cutting ya. Nah ini drawing yang tadi ya, drawing yang kita lihat tadi ya. Ini 110, ternyata panjangnya 110 ya. Rekan-rekan udah cek, misalnya seperti sampel seperti itu. Nah di sini cut off ya, dalam sampel atau di drawingnya ini cut off nih. Nah saat proses cutting ya seperti ini rekan-rekan, nantinya jadinya terus seperti ini ya. Ini di stripping awalnya kita tambahkan 10 ya rekan-rekan. Kita pengen 10 aja deh, jangan 15 ya, jangan 20, terlalu banyak wire nanti yang akan dipakai ya. Jadi seefisien mungkin dan gak ada masalah ya. Ini 110 kita tambahkan 10 aja deh di belakang ya. Di belakang sini ya, kita tambahkan 10 nih. Ini 110. Nah, kita tambahkan 10. Nah, hasilnya dia jadi 120. Nah, untuk prosesnya ini kita potong sepanjang 120 ya. Di sini berhubung ada terminal yang tadi saya sebutkan 225012. Nah, dia kan butuh stripping. Ya, butuh stripping atau butuh kupasan untuk dijepit nantinya. Ya. Nah, rekan-rekan bisa catat misalnya 225012 nih. Strippingnya 5,5 misalnya. Terus 64152 strip 0 misalnya 4,5. Jadi rekan-rekan udah punya catatan, biar enggak mencari-cari lagi nih di stripping berapa ya terminal ini stripping berapa terminal ini. Nah rekan-rekan jadi udah punya analisanya ya. Untuk terminal ini saya pakai segini, udah ada di catatan buku ya, kalau bisa dicatat. Ini stripping. Nah ini di gambarnya cut off ya, cut off seperti ini, dia nggak ada stripping, nggak ada atau nggak dikupas. Nah seperti ini ya, jadi dikupas misalnya 5 nih ya, harus 5 dari belakang ke depannya nih harus 5 ya. Nah ini untuk fokus cutting ya. Dia apa aja sih toolingnya? Nah ini rekan-rekan saya buat ya, mesin casting ya, mesin casting. Jika rekan-rekan memang sudah membeli mesin casting atau punya mesin casting, oke lah mesin casting ya. Untuk gunting nih buat alternatif ya, gunting alternatif buat motong ya. Yang berapa sih? 120 saya potong. Nah yang ketiga nih stripper. Berhubung kita secara manual, jadi kita pakai stripper untuk ngupas nih yang ininya nih ya. Nah untuk penggaris ya, itu kita buat ukuran ini 120, jangan lebih dari 120 ya, kita menggunakan penggaris.
Nah, untuk mesin casting ini kita udah otomatis ya. Misalnya kita mau panjang berapa udah kita setting, streaming berapa udah kita setting, kuantitinya berapa udah kita setting. Ya, terus untuk built-in quality ya, atau kualitasnya ini lebih, kalau menurut saya itu lebih bagus. Karena di situ ya udah ada dicek nih core-nya putus atau enggak gitu. Itu bisa dibesarkan di blade-nya atau pisaunya ya, setting blade atau pisau untuk di mesin casting. Ini banyak merek-mereknya ya, termasuknya merek Codera ya, atau yang dari China itu banyak ya untuk mesin casting. Oke, kita lanjut lagi ke fokus crimping ya rekan-rekan. Nah, ini fokus crimping ya, atau jepit skun di terminal 225012 ya. Nah, ini toolingnya apa nih? Kalau misalnya kita memang sudah punya mesin crimping, itu aman. Ini untuk Ya, menjepit terminal mesin atau crimping crimping, misalnya nih, mau menggunakan mesin applicator. plus applicator yang langsung Ya, dijepit, applicator udah pasangan nih, udah atau 225012 menggunakan applicatornya. Kita yang udah penting punya nih, tinggal kualitasnya kita setting. bagus. Satu roll kita setting, kita patenin itu aja. Jadi udah nggak ganti-ganti, itu jauh lebih bagus ya. Kalau memang rekan-rekan sudah mempunyai mesin crimping ya. Kalau pakai yang manual ya bisa menggunakan crimper ya, satu-satu. Jadi terminal itu ketika kita beli, kita potong-potong nih, satu 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 satu, baru di crimper ya. Hati-hati untuk kualitasnya ya, untuk pakai crimper manual. Jangan sampai core terpotong terus kita main crimper saja. Apalagi kepotongnya dari 7 core misalnya 0,5, kepotongnya 4 nih, sisa 3, main hantem crimper aja. Itu jangan. Hati-hati, mendingan kita ganti lagi wire-nya ya. Untuk yang stripernya, kita pakai striper nih, kan Pak cari striper yang memang punya settingan nih, buat pisau 0,5, buat yang 0,75, buat 1,25, buat 2, itu bisa disetting tuh, ada lubangnya. Trial 1 oke, udah pakai itu. Jadi untuk core-nya juga aman ya. Nah, untuk mikro ini khusus buat yang mesin crimping ya. Jadi dia punya standar-standarnya ya. Otomatis hubungannya ke full test. Jadi full testnya tarikannya berapa sih, misalnya 0,5 dia 7 atau dia 9 tarikannya, ya harus 9 gitu. 6 gimana ya, 6 jangan, kita kencengin lagi dikit ya. Itu aja ya rekan-rekan. Untuk materialnya pun ya, itu untuk yang 25012 biasanya Roland ya, dia ada 3000 bahkan 5000 ya, dalam satu roll itu. Nah, kalau yang rollannya besar itu biasanya dia 5.000 sampai 10.000 rekan-rekan ya. Jadi hati-hati dalam pemilihan terminalnya ya. Mungkin untuk bahan nggak masalah ya, tapi hati-hati jenis terminalnya yang saya bilang tadi ya. Untuk 225012 dia mesti ada bisa ada locknya ya, yang kita beli. Jangan sampai nggak ada, oh ini sama aja nih, bentuknya sama kok, cuman nggak ada ini doang. Itu nggak bisa ya, itu nggak bisa kita berasumsi seperti itu. Kita harus paten ya, dan udah harus mengerti ya. Untuk ada locknya ini berarti ada lock soketnya ya, seperti itu. Nah, banyak kan kalau nggak ada lock ini, lock soketnya, dia menggunakan lock bawah nih soketnya, dan bentuk terminalnya pun biasanya nggak seperti ini ya. Jadi jangan sampai salah pilih rekan-rekan dalam membeli terminal atau skun buat aftermarket ya. Oke, dari saya itu aja rekan-rekan. Rekan-rekan bisa mencobanya ya untuk pembuatan soket Tiger ini ya, soket kiprok Tiger ini ya. Ini banyak digunakan di bengkel-bengkel juga ya. Semoga rekan-rekan bisa
cuan setiap hari ya. Dan semoga rekan-rekan lancar dalam mencari cuan. Ya, oke, dari situ aja. Jangan lupa untuk di subscribe-nya ya rekan-rekan. Bagi yang baru datang pun tekan tombol subscribe-nya, like dan komen. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.